renungan pagi pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu karena Kau telah mengizinkan kami untuk bangun pada pagi hari ini sehingga kami dapat memulai kegiatan kami pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai renungan pagi pada pagi hari ini. Kiranya Kau siapkan hati kami, Kau siapkan telinga kami agar kami bisa fokus mendengarkan renungan yang akan disampaikan pada pagi ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat renungan pada pagi hari ini terambil dari Kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ketiga yang berbunyi, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tema renungan pagi pada pagi hari ini yaitu ujian menghasilkan ketekunan. Seorang pemuda bercerita dirinya sedang mengalami pergumulan yang berat. Ketika ditanya pergumulan apa yang sedang dihadapinya, sang pemuda menjawab, laptop saya rusak, padahal ada banyak kerjaan saya di dalamnya. Tak lama berselang, pemuda tersebut mendapat kabar bahwa kekasihnya ingin mengakhiri hubungan mereka. Puncaknya, ketika laptopnya sedang diperbaiki, ternyata data-data yang ada di dalam laptop tidak dapat terselamatkan, sehingga ia harus kehilangan banyak proyek yang sedang dikerjakan. Yang menarik adalah bagaimana respon dari sang pemuda terhadap berbagai masalah yang sedang dihadapinya. Ia berkata kepada bahwa pergumulan yang dihadapinya disebabkan dosa masa lalu yang diperbuatnya. Sekalipun ia tidak tahu persis dosa apa yang menyebabkan dirinya mengalami berbagai peristiwa tersebut. Nah, teman-teman, respon pemuda tersebut adalah reaksi umum manusia ketika mengalami pergumulan. Seringkali pergumulan hidup yang kita alami selalu dikaitkan dengan dosa atas hukuman Tuhan atas perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Jadi, apakah benar demikian? Tidak selalu demikian. Yakobus memberikan sudut pandangnya melalui firman Tuhan pada hari ini, bahwa ada waktunya pergumulan terjadi di dalam kehidupan untuk menjadi ujian bagi iman kita. Kita diminta untuk melihat bahkan menerima pergumulan hidup sebagai sebuah ujian yang akan menghasilkan sesuatu yang baik, yaitu ketekunan. Sebagaimana telah disampaikan oleh penulis Yakobus bahwa ujian terhadap iman kita akan menghasilkan ketekunan. Dan bila ketekunan itu telah memperoleh buah yang matang, kita menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Pencobaan yang Allah izinkan terjadi dapat dianggap sebagai suatu kebahagiaan. Di dalam Alkitab versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi seperti, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Menggunakan kalimat, hendaklah kalian merasa beruntung. Ketika seseorang mengalami pencobaan, sebenarnya ia sedang beruntung, karena terpilih dari sekian banyak manusia di dunia untuk dilatih menjadi semakin kuat dan bertekun di dalam iman. Ketekunan yang suatu saat akan menghasilkan buah yang matang dan menjadi berkat bagi sesama. Sebaliknya, orang yang tidak bersedia diuji oleh Allah melalui berbagai pencobaan, kondisi imannya akan stagnan. Ketekunannya tidak akan bertumbuh, dan ia kehilangan kesempatan untuk menghasilkan buah dari ketekunan imannya. Iman adalah anugerah, seperti yang disebutkan dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu, dan yang dengan jelas dituntut dalam ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya di dalam iman. Kita harus betul-betul mempercayai kebenaran-kebenaran agung dalam kekristenan dan berpegang teguh pada Kristus di dalam masa-masa pencobaan.
Iman yang di sini dikatakan diuji oleh penderitaan adalah keyakinan terhadap kuasa, firman, dan janji Allah, dan kesetiaan serta keteguhan terhadap Tuhan Yesus. Ketekunan adalah karakter seseorang yang memiliki kapasitas untuk menahan, bertahan, atau sabar dalam menghadapi kesulitan hidup. Artinya, ada pertumbuhan yang dihasilkan melalui pergumulan hidup yang kita alami, yaitu iman kita bertumbuh atau tidak stagnan, semakin kuat untuk bertahan menghadapi berbagai pergumulan, bahkan yang nanti akan kita alami. Yang perlu kita pelihara adalah bertekun di dalam iman. Hal ini karena ketekunan adalah kemampuan untuk bertahan di tengah-tengah berbagai tekanan dan kesulitan hidup yang dijalani. Sebab itu, orang yang punya ketekunan adalah orang-orang yang dapat mencapai dan meraih impian mereka. Meskipun untuk hal itu mereka berkali-kali gagal dan harus menguras waktu, tenaga, dan dana. Melampaui masalah demi masalah dengan mata iman yang tetap tertuju kepada pribadi Tuhan. Apapun yang kita alami, biarlah firman Tuhan pada hari ini mengajar kita untuk melihat pergumulan hidup tidak selalu terjadi karena Allah sedang menghukum. Bisa jadi Allah sedang membentuk kita menjadi pribadi dengan iman yang terus bertumbuh dan semakin kuat setiap harinya. Jika teman-teman saat ini sedang mengalami pergumulan hidup yang berat, bisa jadi Tuhan Yesus sedang menguji iman teman-teman agar kuat dan bertekun di dalam iman. Iman yang kuat memampukan teman-teman bersukacita di tengah pergumulan hidup yang teman-teman alami. Ketekunan akan memperlengkapi kita dalam segala hal yang diperlukan untuk pertandingan dan peperangan rohani kita, dan akan membuat kita mampu bertahan sampai akhir. Sebelum mengakhiri renungan pagi pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami telah mendengar sebagian firman-Mu melalui renungan pagi pada pagi hari ini. Tuhan, kami telah belajar bahwa setiap pencobaan, setiap pergumulan hidup yang kami alami itu bukan merupakan suatu hukuman yang Allah berikan, melainkan itu adalah suatu ujian yang Allah berikan untuk menguatkan iman yang ada dalam diri kami, Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Kau berikan kami pengertian, Kau berikan ketekunan, Kau berikan kami kesabaran Tuhan dalam menyelesaikan pergumulan hidup yang kami alami, dan juga kiranya Kau senantiasa menyertai kami dalam setiap permasalahan yang ada di dalam hidup kami. Dan Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan, kiranya Kau sertai kami dalam segala yang kami lakukan pada hari ini hingga nanti malam kami dapat beristirahat dengan nyanyian Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadir dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless teman-teman.